kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami bangga akan Engkau, sungguh Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami. Kami betul-betul menyadari kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus memfokuskan hati dan hidup kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap. Semuanya fana, tetapi apa yang ada di dalam Engkau itu yang kekal selama-lamanya. Dan itu yang akan kami nikmati dan hidupi kelak bersama-sama dengan Engkau. Dan kami bersyukur kepada Engkau. Dan Tuhan, tolonglah kami agar kami betul-betul boleh menangkap apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhan, menangkap isi hati Tuhan bagi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kami yang ada di sini, di Zoom ini, dan teman-teman yang mengikuti secara online di YouTube ya Tuhan, dan juga untuk Riran, kemudian teman-teman kami yang lain dapat mengikuti ibadah ini. Kami berdoa, siapapun dan dimanapun, kapanpun ya Tuhan, setiap orang bergabung dalam ibadah ini, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dan mereka dapat merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka, dan mereka berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kami boleh membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan dengan menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Puji Tuhan, waktu selanjutnya bila ada di antara kita semua yang ingin menyampaikan kesaksian, saya persilakan. Kalau ada silakan memberi tanda dengan mengangkat tangan ya di reaction. Saya. Kelihatannya tidak ada dan nanti sebentar kita akan ada kesaksian puji-pujian dari Pak Randi Lapian dan kita menyanyikan lagu selanjutnya. Jelly. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa besar kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Dan saya persilakan untuk Pak Randi untuk ada Ibu Celi di sini. Silakan. Oh, jadi kesaksian lebih dulu, maksudnya bukan puji-pujian. Boleh kesaksian dulu. Oke, saya mau bersaksi. Jadi dalam 1 minggu ini, ya, puji Tuhan,
luar biasa penyertaan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di grup bahwa saya minta doa karena mengikuti pelatihan, ya, mengikuti pelatihan, dan saya percaya sekalipun enggak tahu ada berapa orang yang doa atau tidak, pokoknya kita sudah menyampaikan minta doa, dukungan doa seperti itu. Nah, itu memang pelatihan itu dari pagi sampai jam 6 sore ya. Jadi luar biasa capeknya minta ampun. Tetapi karena penyertaan Tuhan sehingga Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada saya dan juga tentu saya dengan teman-teman yang lain. Sehingga bisa menyelesaikan pelatihan tersebut. Nah, ini setiap hari kita ada evaluasi, ya, ada evaluasi. Jadi sebagai dosen yang biasanya memberikan ujian kepada mahasiswa itu biasa, ya. Namun kalau kita yang dosen terus diuji, aduh itu kayaknya bagaimana perasaannya, karena kita pasti malu kalau dapat nilai yang rendah atau apa ya, karena ini kan dosen, seperti itulah selalu ada dalam bayangan dosen. Saya pikir semua dosen pasti akan punya perasaan yang sama. Jadi saya cuma bilang Tuhan, jadi doa saya setiap hari untuk mengikuti pelatihan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan, kemampuan, sehingga bisa menyelesaikan pelatihan tersebut. Nah, kalau sudah masuk di evaluasi, saya pasti bilang, Tuhan, kita cuma minta jangan bikin malu Pak kita, Tuhan. Cuma itu tuh doa. Tuhan jangan bikin malu kasihan Pak kita nanti. Kalau ini masalah nilai kan, ujian. Nah, jadi itu doa kita cuma begitu, jangan bikin malu. Tapi ternyata setelah di akhir yang Tuhan beri bukan bikin malu, tapi Tuhan kasih lebih dari itu, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan dapat juara lah segala macam kan, karena tahu, karena kita punya aturan itu selalu kamera mesti aktif terus ya, jadi pokoknya itu di situ, absennya juga dari situ dan lain sebagainya. Nah, ada satu waktu pas evaluasi itu justru kan mereka mau lihat kalau kita ini benar-benar ada bikin sendiri atau bagaimana. Nah, karena waktu itu istirahat dulu, kemudian lanjut dengan evaluasi. Jadi biasa kalau istirahat kita itu matikan kamera kan, jadi tidak diaktifkan. Nah, begitu masuk evaluasi rupanya kita ini lupa untuk mematikan kamera. Nanti setelah selesai evaluasi, setelah tes selesai baru kita lihat gini, aduh kamera enggak dikasih on. Akhirnya kasihan langsung japri ke panitia, minta maaf karena kita enggak sadar bahwa kita punya kamera begini-begini. Pokoknya minta maaf, dan kalau bisa lain kali tolong diingatkan kalau kamera tidak aktif. Jadi seperti itu. Nah, biasa juga kalau mau ke kamar mandi atau apa pasti kita semua japri juga ke panitia, izin mau ke toilet. Jadi seperti itu. Jadi kita ada etikat baik ya, maksudnya yang kita tunjukkan ke mereka. Nah, jadi akhirnya sekarang dia punya cerita, dia punya akhir. Begitu mau mendengar katanya siapa yang juara dalam pelatihan tersebut. Jadi nanti katanya di japri. Nah, terus juara 3, terus ada teman bilang, oh ini saya yang juara 3. Oke, juara 2. Jadi kita nggak pernah berpikir begini, nggak pernah berpikir bahwa akan mau jadi juara atau karena tahu persis sudah membuat kesalahan kan. Tiba-tiba pada waktu disuruh lihat lagi yang juara 1, coba lihat di chatnya. Jadi kita lihat, kita sepertinya nggak percaya, waktu itu nggak percaya. Ini tuh apa ini? Akhirnya terus langsung bilang begini, terus tanya ke panitia, saya ini yang di japri, dan ternyata memang benar kita yang dijadikan juara 1.
Cuma aduh Tuhan, ada apa ini? Kita cuma minta jangan bikin malu Tuhan, Tuhan kasih lebih dari itu. Jadi luar biasa. Itu yang kita maksudnya, bagaimana itu Tuhan. Orang jangan minta yang, nggak usah minta-minta yang lebih-lebih lah gitu. Asal saja jangan bikin malu atau apa begitu, orang minta ke Tuhan, pasti itu akan berikan lebih dari itu. Dan maksud saya begini, luar biasa kan itu hadiah. Lah hadiah cuma minta jangan bikin malu, maksudnya jangan bikin malu, ya nilainya lah, enggak usah, jangan sampai di bawah 50. Tapi ini Tuhan kasih lebih dari yang tidak bikin malu itu, Tuhan kasih jadi juara 1. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan ini memang luar biasa, Tuhan memang sayang sekali. Jadi kita cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan itu selalu sayang kepada orang-orang yang yang rendah hati, ya. Itu terutama yang Tuhan kasih tahu bahwa kita itu mestinya memiliki rendah hati, lemah lembut, dan lain semua. Itu kasih itu mesti ada, ya. Kalau kita juga memberikan maksudnya perhatian atau kita ada etikat baik kepada seseorang, pasti itu juga akan membuahkan hasil yang baik juga. Itu yang kita percaya, dan itu selalu yang juga Tuhan ingatkan kepada orang, bahwa orang itu memang berserahlah pada Tuhan. Itu intinya sebenarnya berserah, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita dalam 1 minggu ini. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya, dan biar kiranya pujian ini meneguhkan kesaksian dari Ibu Celi bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan buat. Yang ada pada kita adalah tetap percaya dan yakin bahwa firman Tuhan hidup. Firman Tuhan menghidupkan dan menguatkan dan meneguhkan kita. Kiranya diberkati. Ini hari juga senang sekali boleh berkudapa dengan Pastor Janet. Selama tidak berkudapa, kita sejak tahun 2006 rutin datang ke Hong Kong untuk melayani di pengembalaannya Ibu Janet. Dan selama pandemi ini otomatis nggak bisa datang, karena kalau mau ke sana waktunya cuma mau habis di karantina 21 hari. Harus karantina di hotel dengan biaya sendiri. Jadi kita berdoa supaya tahun-tahun berikut situasi kembali boleh normal kembali. Biar pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Karena orang hidup dari setiap firman Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan kita, dan setiap kita yang bersandar berharap pada Tuhan selalu menikmati kekuatan baru daripada Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita nyanyi sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi nyanyikan pujian. Ku
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Randi untuk lagu yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, memang Tuhan adalah kekuatan kita dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dikatakan dalam lagu ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga kembali, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami, termasuk di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa firman-Mu selalu tersedia bagi kami. Sepanjang hati kami terbuka kepada Engkau, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan berkarya lewat kebenaran firman Tuhan di setiap hati kami, yang pada akhirnya mengubahkan kehidupan kami dan terus menuntun kami kepada rancangan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami bangga akan Engkau dan kami sudah melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan yang berlaku atas kami, yang terus menuntun dan membawa kami lebih dekat dan bahkan melekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami membuka hati, menerima dan menikmati firman Tuhan, dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang akan saya juga displaykan buat saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini saya sendiri berpikir pada saat mempersiapkan apa yang harus disampaikan, berdoa kepada Tuhan, karena buat kita semua yang hidupnya sudah mulai masuk di masa yang sudah lebih dari setengah dari waktu kehidupan kita, dan kita juga tetap menghadapi kehidupan sehari-hari dan menghadapi apa yang Tuhan izinkan bagi kita, apakah warnanya biru, merah, kuning, apa saja saudara, bahkan abu-abu, jangan dulu sampai yang ke hitam ya. Tetapi kita percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada, dan rancangan Tuhan itu pasti terjadi bagi setiap kita. Puji Tuhan. Dan saat ini saya ingin berbicara dari kitab Ayub. Jangan kaget karena ini berbicara seluruhnya dari kitab Ayub. Saya percaya sudah di usia kita seperti sekarang ini, kita mungkin sudah pernah atau sudah berkali-kali membaca dari kitab Ayub ini. Kita bersyukur berapa banyak kalipun kita baca, firman Tuhan tetap menjadi berkat bagi kita. Dan berbicara tentang rancangan Allah bagi kehidupan kita. Kita sangat bersyukur dan saya percaya usia tidak
menjadi persoalan. Tapi dalam tahapan manapun kehidupan rohani kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan, tetap kita dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap kita dapat melihat bagaimana Tuhan melakukan atau berkarya di dalam kita. Haleluya. Dan saat ini saya ingin berbicara dari kitab Ayub. Ayub ini sudah sangat terkenal. Siapa orang Kristen yang tidak kenal Ayub? Dan kita tahu di dalam kehidupannya dimulai dengan sesuatu yang menyenangkan, diisi dengan sesuatu yang memilukan hati, tetapi endingnya bahagia, happy ending, dan itu selalu yang kita inginkan dalam hidup, bukan? Puji Tuhan. Sebab itu mari kita melihat bersama-sama fase yang pertama dari Ayub ini. Kita dapat melihat di dalam Ayub pasal yang pertama tentunya, saudara, dan bagaimana Ayub hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia memasuki fase, kalau mau saya katakan pendewasaan rohani, atau fase normatif, fase keadilan Allah, fase di mana kita mengenal ada dosa, ada kekudusan, ada orang benar, ada orang fasik, ada berkat, dan ada kutuk. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kata kuncinya taat kepada Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan diberikan kepada kita. Dan biasanya pada saat kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, atau kita betul-betul mengkomitkan diri kita sebagai anak Tuhan, jangan bilang bahwa kita lahir di keluarga Kristen, dengan otomatis kita Kristen. Memang di KTP demikian, tapi kehidupan tidak selalu seperti itu. Kita harus mengambil keputusan pribadi untuk menjadi pengikut Kristus. Dari hati kita, bukan dari yang diturunkan. Dan itulah yang akan mengubahkan kita. Dan kita akan memasuki fase-fase ini di mana kita boleh diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan luar biasa itu terlihat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Coba kita baca sama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Saudara, saya pindahin sedikit. Saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara lihat ya, kehidupan apa yang dilakukan oleh Ayub, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai akibat dari ketaatan seseorang. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita melihat kehidupan Ayub, dan saya rasa ini adalah kehidupan impian kita. Yang bapak-bapak impiannya, benar enggak? Hidup diberkati oleh Tuhan, berlimpah di dalam segala sesuatu. Dan seringkali kalau kita bilang berlimpah, kita memikirkan kekayaan, uang kita, deposito kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita berbicara soal pasangan hidup kita, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan seterusnya. Dan saudara, dan itu memang janji Allah. Kita tahu waktu Tuhan memperhadapkan bangsa Israel dan juga bagi kita, berkat dan kutuk. Berkat pada saat seseorang melakukan semua ketetapan Allah, dan kutuk pada saat seseorang melanggar semua ketetapan Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini rancangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita hidup di dalam Dia. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adil. Apa yang kita lakukan, kita akan melihat hasilnya di depan. Nah, saudara, dan kita tahu ini impian. Dan buat ibu-ibu, saya kurang tahu apakah pria impian yang kita mimpikan itu sudah ada di samping. Saya berharap begitu, saudara. Dan ini menjadi dambaan setiap wanita untuk mendapatkan seorang seperti Ayub ini. Sudah rajin, sudah baik, takut Tuhan, kaya raya lagi. Kurang apa coba? Saudara yang kekasih, itulah rancangan hidup yang selalu kita inginkan. Tetapi saudara, kita harus lebih dalam lagi tahu rancangan Tuhan buat kita apa saja sih. Saya waktu SMA, saya masih ingat, saudara, ada teman baik saya satu kelas, Vera ya, dan dalam banyak hal kita agak matching dalam hobi dan sebagainya.
Saya pemain catur, kalian sudah tahu ya pasti waktu di SMA, dan dia juga main catur sama-sama. Dan walaupun saya tidak begitu suka main catur karena malas berpikir gitu ya, duduk lama dan berpikir. Tetapi apa boleh buat kalau sudah duduk berhadapan dengan lawan, semangat menangnya itu timbul. Dan jelas ya, kita berusaha sedemikian rupa. Tapi poinnya bukan di situ, saudara. Akhirnya bukan untuk menyombongkan diri karena itu sudah lama lewat. 2 kali di kelas 2 dan kelas 3 saya juara umum pertandingan yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik dalam rangka Dies Natalis atau ya Dies Natalis saya rasa. Yes, Dan Natalis, benar. ya Dies Natalis ya, iya. Cik Vera masih ingat betul. Dan saya 2 kali pegang piala bergilir. Dan dari omong-omongan dengan kakak-kakak ya yang senior-senior yang sudah ada di Fatek waktu itu, mereka tanya-tanya, "Yuk, rencana mau kuliah di mana?" Impian saya dari kecil, saudara, saya kepingin jadi ya Fakultas Teknik jurusan arsitek. Dan itu impian saya dari kecil. Saya suka kalau dibawa jalan-jalan kemana saja ya. Di Sulawesi Utara kita tahu sepanjang perjalanan kita ke desa manapun selalu yang dilihat megah itu gereja-gereja. Dan saya anak yang paling menikmati melihat gereja dengan segala macam desain dan modelnya. Dan segala apalagi bertemu dengan yang unik, yang indah dan yang cantik. Saya lebih melihat ke bangunan fisiknya. Dan saya rasa mungkin Tuhan taruh di dalam saya untuk saya jadi arsitek ya, untuk bidang arsitek, jadi arsitektur. Dan saya juga suka menggambar, suka melukis dan sebagainya. Dan saya dengan Enci Vera juga pernah lukisannya dipajang waktu di departemen Depdikbud ya Ya, Dikbud, provinsi ya. benar. Ya, di provinsi. Nah, itu dia, kita dua juga yang disuruh Enci Mamoto mesti ikut gitu ya. Dan saya 2 kali di catur itu, memang saya waktu itu rada pemalu ya, sampai sekarang juga masih pemalu. Dan waktu setiap pengumuman saya tidak pernah untuk datang di upacara, kan biasanya dipanggil. Saya tidak pernah maju ke depan, sengaja datang terlambat dan dengar dari luar. Dan puji Tuhan saya bukan orang terkenal di sekolah, jadi tidak banyak yang, ya kecuali 1-2 ada yang, "Hei kamu," terus saya bilang, karena pemalu, saudara. Tetapi hati saya menggebu-gebu, saya ada akses untuk masuk ke Fatek, ada kakak-kakak bilang, itu cuma formalitas, kalau you masuk Fatek pasti keterima langsung. Kalau tes itu formalitas. Saya sudah menggebu-gebu, tapi ya itu dia, seringkali kita tidak tahu persis rencana Tuhan buat kita. Pada saat saya tiap-tiap hari bolak-balik antara rumah dan kampus, rumah dan kampus, sudah pegang formulir, tapi sampai pada hari terakhir saya tidak menyerahkannya, karena saya tahu persis ada yang memanggil saya untuk melakukan tugasnya dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, dan akhirnya saya seperti menghilang dari teman-teman. Saya ke sekolah Alkitab dan menyelesaikannya, dan pelayanan. Sejak itu sampai sekarang saya tetap di dalam pelayanan. Rencana manusia, harapan kita dan apapun yang kita impikan ke depan, seringkali tidak terjadi seperti apa yang kita mau. Kalau kita dekat dengan Tuhan, adalah lebih baik bahwa kita menemukan rancangan Allah dan hidup di dalamnya. Dan saya percaya, saya senang sekali ketemu dengan teman-teman SMA yang saya percaya sudah diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang baik, tapi itu tidak mengurangi semangat kita yang harus terus hidup dalam rencana Tuhan, bahkan hari lepas hari. Untuk datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, siapa yang harus saya berkati hari ini? Apa yang harus saya lakukan pada hari ini? Dan selanjutnya itu pun bagian dari itu. Tapi kita kembali kepada Ayub. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat dambaan kehidupan manusia adalah hidup bahagia. Hidup seperti Ayub itu adalah impian di Ayub 1 sampai yang ke-5. Tetapi saudara, rancangan Tuhan itu bisa berbeda sedemikian drastis. Dan kita melihat yang kedua, saudara, fase yang berikutnya, kelihatannya, kalau mau saya katakan di sini, fasenya saya namakan ya fase promosi Allah. Promosi Allah, dan mungkin bagi saudara, wow, secara manusia kalau bilang promosi, kita naik jabatan, ya kan, naik gaji atau dipromosi untuk jadi ini dan itu dan sebagainya. Tapi kita melihat masuk ke fase yang kedua ini, fase promosi Allah, itu sesuatu fase yang sungguh-sungguh kalau kita
sendiri mengalaminya, kita seperti mau berontak dan tidak suka, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan seperti firman-Nya bilang, tidak selalu Tuhan menjanjikan hujan bagi kita atau panas matahari. Selalu ada balance dalam kehidupan. Termasuk tidak selalu Tuhan memanjakan kita dengan segala kesenangan atau apapun yang kita inginkan itu diberikan oleh Tuhan. Tapi ada masanya Tuhan mempromosikan kita. Saya lebih suka bilang promosi dari Tuhan, karena demikianlah cara pandang saya melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan saudara perhatikan, kalau saudara membaca kitab Ayub ini, maka fase promosi Allah itu yang paling panjang bercerita tentang kehidupan Ayub di dalam kitab Ayub itu sendiri. Dan itu dimulai di ayat yang ke-8, di pasal yang pertama, minta maaf di sini ditulis yang kedua, pasal 2. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Fase 1 dia sudah beres. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan betul-betul sempurna. Fase 1-nya. Itulah sebabnya kita tahu bahwa Tuhan mempromosikan kita. Nah, saudara yang kekasih, fase-fase ini yang kita lihat, nanti ada fase yang ketiga, bisa terjadi waktunya berbeda satu dengan yang lain. Dan itu juga bisa berulang-ulang. Kalau dia sudah selesai kelihatan fase 1 masuk fase yang kedua dan dia masih kalah, seringkali Tuhan balikan dia di fase yang pertama. Dan selanjutnya, saudara. Jadi ada berkali-kali bisa terjadi fase-fase ini di dalam kehidupan. Tetapi tahukah saudara, kalau kita menang di dalam fase pertama hidup, seperti yang apa yang dikatakan tentang Tuhan kepada iblis, tentang Ayub kepada iblis oleh Tuhan kita, Ayub tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau saudara punya suami yang seperti itu, berbahagialah saudara. Benar nggak? Haleluya banget. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan bilang iblis itu tukang accuse gitu ya, tukang menuduh kita dan tidak selalu mesti cari kesalahan kita gitu ya, cari kelemahan kita. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dikatakan iblis bisa menjadi poin yang dapat kita lihat bagaimana Allah kita menyikapi hidup kita pada saat kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Tahukah engkau pada saat engkau hidup benar di dalam Tuhan, tanpa kita minta, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita punya pagar sekeliling kita. Amin, saudara. Kita punya pagar, bukan pagar yang kita bentuk dari tembok atau dari besi, dari apapun yang saudara rasa kuat, yang tidak bisa ditembusi oleh maling. Tapi pagar Tuhan, pagar tembok dia, malaikat-malaikat Tuhan, apapun, bala tentara yang Tuhan tahu pada saat-saat tertentu kita perlukan. Nah, saudara, dikatakan membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang saudara miliki sekarang? Mungkin saudara tidak bisa ingat satu persatu, iya kan? Saking banyaknya. Haleluya. Tetapi saudara, hati kita bisa damai kalau kita di dalam dia, karena kita tahu, iblis tahu betul bahwa Tuhan membuat pagar di sekeliling kita, segala rumah kita, dan apa yang kita miliki. Dan dikatakan selanjutnya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Yeay, juara 1. Seperti Ibu Celi ya. Juara 1. Diberkati oleh Tuhan. Kurang apa coba kalau dia nggak mau hidup benar kepada Tuhan. Dikatakannya, kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Di negeri itu. Dan sebabnya kita baca tadi, dia termasuk yang terkaya di daerah timur. Luar biasa, saudara. Dan kurang apa? Dan iblis tahu betul apa yang dilakukan Allah dan apa yang akan dilakukan Allah bagi orang-orang benar yang hidup setia sesuai dengan janjinya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, promosi dari Tuhan. Tuhan mempromosikan Ayub, tapi Ayub bilang, "Hei Tuhan." Dan saudara tahu bahwa Tuhan akhirnya mengizinkan untuk iblis melakukan sesuatu. Saudara boleh PR ya, baca di rumah. Ini encik-encik yang ada di sini tahu betul ya soal PR. Harap-harap encik-encik yang kasih PR ke anak-anak,
Berharap anak-anak boleh membaca. Kali ini Tuhan kasih PR untuk Enci baca seterusnya di rumah, nih. Haleluya. Nah, selanjutnya Tuhan bilang, kamu boleh menyentuh dia. Oh, maafkan saya. Kesentuh, saudara, maaf. Kenapa dia lompat? Saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik kepada kita. Dan ini jari kesentuh. Maaf, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bacaan selanjutnya, dan saya tidak membacakan buat kita semua saat ini. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk dia menyentuh tubuhnya. Dia bilang, mau bisa tentu apapun yang dimilikinya. Bisa sentuh segala sesuatu, tapi jangan menyentuh hambaku. Dan semua disentuh mendadak, segala ternak, segala kambing domba, segala hal yang termasuk apa yang dia milikinya, ya rumah dan sebagainya, dan anak-anak yang paling berharga, semua tewas dalam satu hari. Bahkan kata firman Tuhan, satu hamba datang melaporkan belum dia selesai, yang satu datang, dan jatuh. Bertubi-tubi tantangan menghadang kehidupan dari Ayub. Nah, saudara, ayat-ayat selanjutnya yang kita lihat ya, dari pasal yang ke-12, dari ayat yang ke-12 dari pasal 1 sampai di pasal yang ke-41, kita melihat cerita panjang dari apa yang dialami oleh Ayub, yang untuk orang tertentu boleh dikatakan tragedi yang dialami. Saudara, mendadak dia tidak punya apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam hal ini pun Ayub tidak melakukan kesalahan. Karena Ayub datang sujud menyembah kepada Tuhan, lalu dia bilang, aku datang ke dunia ini dengan telanjang, maka aku akan kembali dengan telanjang. Dengan kata lain dia berkata, saudara, dan ini penting sekali, bahwa apapun yang kelihatan, yang aku bisa lihat dengan mata kita, yang merupakan berkat Tuhan, tidak menjadi alasan buat aku untuk berpaling dari Engkau. Nah, saudara yang kekasih dari Tuhan, fase promosi Allah adalah bagaimana Tuhan boleh membawa kita masuk kepada Tuhan segala-galanya bagi kita. Tuhan segala-galanya. Dan ini Tuhan sedang membawa kita ke fase bahwa kita tidak terikat dengan hal-hal yang fana, tetapi yang menjadi nomor satu dari kita, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kasihnya, keintiman kita dengan Tuhan, yang dapat membangun iman kita, mengalahkan apapun yang dapat kita lihat dengan mata. Saya tidak berdoa sedemikian sudah terjadi dalam kehidupan saya. Saya bilang, Tuhan kayaknya berat banget. Tetapi dalam skala tertentu dalam hidup kita, Tuhan juga seringkali mengizinkan kita alami. Benar nggak, saudara? Karena dengan begitu, kita boleh masuk dalam promosi. Dengan kata-kata bangku pendidikan, yaitu ujian-ujian atau pencobaan. Tapi saya lebih suka bilang promosi Allah. Ini adalah masa yang paling penting untuk Ayub melewatinya sebelum dia masuk kepada fase yang berikutnya. Nah, saudara yang kekasih, kita bayangkan bagaimana susahnya Ayub. Pada saat di pasal yang kedua, iblis datang lagi mendekati Allah, lalu Allah bertanya, kamu sudah lihat apa yang kamu lakukan kepada Ayub? Dan dia tidak sungguh-sungguh berbuat dosa. Dan dia tidak menghujat aku, dan dia tetap setia kepada Allah. Ayub bilang, selama seorang masih ada kehidupan, maksudnya masih sehat, masih kuat, ya tetap aja dia ada sesuatu yang dia bisa maju terus. Tapi Tuhan bilang, oke, kamu boleh menyentuh tubuhnya dan tulangnya, tapi jangan menyentuh nyawanya. Wow, luar biasa, saudara. Fase promosi sudah pertama sudah susah, yang berikutnya lebih susah lagi. Dengan kata lain, Ayub habis segala-galanya. Saya tidak berharap mendengar cerita bahwa saudara pernah habis segala-galanya. Tapi kalaupun saudara pernah mengalami hal itu dan saudara ada saat ini sedang menonton atau sedang mengikuti ibadah ini, baik itu lewat Zoom ini atau lewat YouTube, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Karena Tuhan sedang membawa saudara kepada fase yang berikutnya yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, Ayub sudah kehilangan segala sesuatu, lalu kemudian disentuh tubuhnya
oleh iblis, lalu dikatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki borok. Dan borok itu adalah borok bukan yang kecil-kecil punya, tapi borok-borok yang besar. Dan juga borok-borok itu mengeluarkan cairan yang berbau sehingga semua orang tidak berani dan tidak mau mendekati dia. Dan istrinya meninggalkan dia, bahkan meninggalkan dia dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia bilang, ngapain kamu tetap percaya kepada Tuhan? Kutuklah Tuhan, biar kamu mati sekalian. Kasar sekali kan saudara, orang yang dicintai. Dan banyak orang memang mencintai seseorang karena apa yang dia punya. Giliran dia tidak punya apa-apa, dia bukan seseorang lagi. Dan bahkan lebih baik mati loh. Daripada aku ini masih menyandang punya suami yang seperti itu. Nah saudara, itu cinta manusia. Tapi puji Tuhan, Ayub memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Yang bukan dengan takaran manusia biasa. Haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan cuma itu. Sudah istrinya meninggalkan dia. Ada teman-teman baiknya lagi yang pada waktu Ayub masih jaya, Ayub selalu menolong mereka. Dan biasanya ada gula, ada semut. Betul nggak saudara? Lebih gampang membeli sahabat dan pengikut pada saat kita kaya raya daripada sebaliknya. Sebaliknya, bukan membeli lagi. Orang malah meninggalkan karena kita sudah tidak punya bahkan untuk membeli. Nah saudara, sahabat yang 3 datang mengunjungi dia. Tapi firman Tuhan bilang mereka jauh-jauh. Jaga jarak senti. Saudara, karena terlalu bau. Bahkan mereka tidak bisa mengenali lagi si Ayub itu. Masa sih dia? Puji Tuhan saya bisa mengenali teman-teman yang memang saya kenal dari SMA gitu ya. Tidak ada satupun yang saya tidak kenali. Berarti saudara diberkati Tuhan. Tetapi teman-teman Ayub, karena mereka sudah tidak bisa mengenali. Dan mereka datang bukan untuk menolong. Kata Ayub, mereka makan mengolok-olok dia. Dan itulah manusiawi. Pada saat kita sedang jaya, sedang di atas semua memuja-muja. Orang Manado terkenal bilang, semua jadi basudara kalau orang pejabat. Iya toh? Kalau orang kaya raya, so jadi selebriti, semua orang basudara. Nah, begitulah Ayub. Nah, Ayub akhirannya saudara mengalami hal seperti itu dengan teman-temannya. Dan bahkan kebiasaan manusia, kalau melihat orang jatuh, kalau melihat orang sedang kesusahan, kalau melihat orang lagi tertimpa sakit penyakit yang sudah tidak ada harapannya, langsung ada pemikiran, oh ini gara-gara dia kepahitan, kok ini dia tukang marah, ini dia tukang benci orang, atau segala hal yang buruk, kita mulai menghakimi orang lain. Nah saudara, dan ini menyakiti hati. Nah sebab itu hati-hati kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang susah, atau yang kelihatannya sedang hancur dan terpuruk, sedang jatuh saudara. Kita harus tanya kepada Tuhan, apalagi dia orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Who knows, ini adalah salah satu jalan dari Tuhan. Karena Tuhan sedang mempromosikan orang tersebut. Nah, ceritanya saya tidak akan panjangkan, saudara boleh lihat sendiri di situ. Tetapi Tuhan menolong Ayub. Ayub datang kepada Tuhan apa adanya, dengan segala keluh kesahnya dan segala hal. Dan saudara, Tuhan begitu mengasihi Ayub. Sampai akhirnya, kalau Tuhan sudah bilang, it is finished, saudara. Sebab itu, ada ayat di kitab Wahyu katakan, hendaklah kamu setia sampai akhir. Maka kamu akan menerima mahkota kehidupan. Kita yang sudah seumur-umur begini, mari kita sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, saya tidak akan menyerah. Untuk tetap setia kepada Tuhan, bukan menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, untuk percaya Tuhan Yesus Juru Selamat supaya kita diselamatkan. Tidak semata-mata itu, saudara. Tapi kita melihat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, sehingga apapun saudara dapat melanda kehidupan kita, itu tidak menggoncangkan iman, kasih kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita melihat pada akhirnya Ayub sungguh-sungguh menyadari waktu dia datang kepada Tuhan dan waktunya Tuhan bahwa hampir selesai. Ayub berhasil, dia dicemooh, dia dijauhkan, dia ditinggalkan, dan bahkan dia mau dibilang dikutukin oleh istrinya, mati aja lo sama-sama pada saat kamu menghujat Tuhanmu. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kebenaran dari Ayub. Dan pada akhirnya Ayub berkata di pasal yang ke-42 adalah pasal yang terakhir. Dia katakan pada saat Tuhan mulai berbicara kepadanya,
Dan dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, masa promosi Allah ini dialami oleh Daud bukan hal yang gampang. Saya dialami oleh Ayub, bukan sesuatu yang gampang. Saya mengingat ada satu film sebenarnya yang saya pernah lihat ya, sudah cukup lama, tentang bagaimana seekor burung Raja Wali di usianya tertentu, saudara, dia ada pilihan bahwa dia harus berubah ya saudara, diubahkan masuk kepada, saya mau bilang, promosi Allah, atau dia mati saja, seperti itu. Dan setelah dia mengalami masa itu, kalau dia ingin dia berubah, dia harus membiarkan dirinya berada di atas satu gunung, lalu kemudian dia membiarkan segala, saudara pasti sudah tahu semua ceritanya ya, bulu-bulunya rontok semuanya, dan dia dengan sengaja harus membiarkan kuku-kuku dari kakinya, saudara, terlepas. Dan itu satu proses yang tidak nyaman mungkin ya kalau kita aplikasikan ke kehidupan kita sebagai manusia. Dan juga segala sesuatu hilang, termasuk kebanggaan masa mudanya hilang semuanya. Dan kemudian dia harus, mau dibilang meditasi, dia harus, kalau saya lebih suka bilang kontemplasi ya, mencari Tuhan lebih dalam lagi. Lalu kemudian dia harus membiarkan pelan tapi pasti ada satu prosesnya, bahwa bulunya akan mulai tumbuh lagi, lalu kemudian cakarnya, kukunya mulai tumbuh lagi, paruhnya juga mulai tumbuh lagi, dan pada saat itu harus dikeluarkan, dia harus lepaskan paruh yang lama, lalu kemudian mulai paruh yang baru muncul, kuku cakar yang baru muncul, dan kemudian bulu-bulunya muncul, lalu kemudian kekuatannya kembali dipulihkan. Nah saudara, sesudah itu kita melihat bahwa burung Raja Wali akan terbang, bahkan dikatakan dia bisa ada kehidupan lagi ya, kalau tidak salah 40 tahun lagi dia bisa terbang dengan sesuatu yang sudah dibaharui itu. Saya rasa kita juga di umur-umur kita sekalian, kita perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Memang saya berdoa, Tuhan, tapi promosi Tuhan yang lembut-lembutlah dengan kita, Tuhan. Kita kan sudah di umur sekian, saudara. Tapi Tuhan tahu, seperti Ayub bilang, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan kalau saudara mungkin diam-diam berhadapan dengan hal seperti ini dalam skala tertentu, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Seperti Raja Wali, apa yang dibangunnya dari masa muda, dan akhirnya harus dilepaskan semua kebanggaannya, segala cerita masa lalu yang wow ya, seperti apa yang saya cerita tadi soal saya SMA, kadang-kadang saya malu untuk bercerita. Dan saudara, kita harus melepaskan dan biarkan Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Sama dengan di saya dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dibaharui. Dia akan dibaharui kekuatannya, sehingga dia akan berjalan tapi tidak lelah. Dan selanjutnya saudara, dia akan bagaikan Raja Wali, akan terbang tinggi. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan saya berharap kita semua di usia kita yang seperti ini, mari jangan merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Pada saat kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita di kaki Tuhan, dan menikmati waktu pribadi, sehingga kita dapat melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini, bahkan kemasyhuran kita, yang dapat mengalahkan cinta kita dan penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dan di saat itu kita akan melihat Tuhan akan mengangkat kita, kita dapat melakukan yang lebih luar biasa dari sebelumnya bahkan. Amin. Ada semangat yang Lolita? Haleluya. Dan kita katanya sebentar lagi ada beberapa sudah mulai masuk usia lanjut, tapi jangan takut, ada Tuhan. Amin. Kita masih ada chance lagi. Burung Raja Wali aja Tuhan berikan chance, apalagi kita. Amin saudara. Dan itulah fase yang terakhir yang akan kita lihat sama-sama, yaitu fase pemulihan Allah. Bagaimana Ayub kembali diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya, ada beberapa hal saudara yang harus dilakukan ya, yaitu dia harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, termasuk teman-temannya dan sebagainya. Bahkan di teman-temannya ada cerita khusus. Istrinya sudah tidak diceritakan secara khusus, tapi teman-temannya ada cerita khusus bahwa Ayub harus berdoa bagi mereka sehingga mereka terhindar dari murka Allah karena kata-kata yang dilontarkan kepada Ayub. Nah, saudara,
Dan pada saat Ayub melakukannya, dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sudah usia-usia tertentu saya banyak mendengar cerita ya, orang-orang yang sudah berhasil membangun karirnya tinggi-tinggi, lalu kemudian oleh karena kejahatan seseorang atau sekelompok orang, maka dia dijatuhkan, tumbang, lalu kemudian orang itu mengalami segala hal yang tidak menyenangkan, ya termasuk kepahitan, luka, dan sebagainya. Tapi ingatlah, kalau kita lewati di dalam Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Dan pemulihan Tuhan akan membawa kepada pemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Bukan memuliakan kita, tapi Allah memuliakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ayat terakhir yang kita akan baca, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Haleluya, luar biasa. Saya mengingat waktu saya masih di SMA 1, saya pernah ikut yang 17-an ya, saudara, ada 17, ada 8, ada yang 45. Dan saya pernah ikut yang 45, saudara, itu dari tengah malam kita sudah kumpul. Saya lupa startnya di mana dan finishnya di mana. Lalu jalan sampai sudah hampir tengah hari ya. Kita landingnya waktu itu di Gubernuran, itu dekat salah seorang enci gitu ya, yang tinggal di Pondol, enci bahasa Inggris. Saya sudah nggak ingat dada. Dan saudara, saya pernah seperti itu jalan yang mau dibilang lopas lah ya, tapi gerak jalan tapi cepat, saudara. Itu 45 kilo pernah ikut sekali gitu waktu masih SMA. Memang waktu itu saya 45 kilo, tapi saya tidak berpikir bahwa itu yang akan dilakukan Tuhan dengan secara fisik. Tapi hal-hal yang lain yang Tuhan akan tolong, walaupun kita percaya bahwa kita juga akan diberikan fisik yang kuat, fisik yang awet muda, harapan kita ya, apalagi ibu-ibu. Tetapi yang pasti adalah karya Tuhan dapat dinyatakan lebih lagi daripada sebelumnya di dalam kita. Dan itu yang saya percaya. Karena hal Tuhan memakai kita tidak tergantung dari keadaan fisik kita. Tapi pada saat kita menyerahkan hidup kita dan siap bagi Tuhan, Tuhan dapat pakai siapapun dan bagaimanapun keadaannya. Amin, saudara. Haleluya. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami hal-hal ini, saudara, berkali-kali. Kalau Ayub, karena dia adalah gambaran contoh, dia hanya mengalami sekali setiap fase ini. Tapi kita bisa saja ada 2-3 kali. Tapi paling akhir, marilah kita sama-sama untuk minta kepada Tuhan agar Tuhan betul-betul dimuliakan. Di fase-fase terakhir mungkin hidup kita. Pada saat-saat ini, saya tidak tahu apakah ini 5, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Tuhan memberikan kita kehidupan, panjang umur, lanjut usia, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mari kita siap bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau bahwa Tuhan baik bagi kami. Dan kami berdoa biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Berkatilah setiap kami yang ada ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu dan firman-Mu akan berbicara lebih dalam lagi. Sesuai dengan apa yang sedang kami hadapi masing-masing di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan hamba berdoa biar Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Pak Randy untuk memberikan kesaksian. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat menguatkan dan meneguhkan kita, dan biar pujian ini juga kembali menjadi berkat bahwa di dalam musim hidup kita Tuhan selalu ada. Sebagaimana Ayub menikmati musim kehidupannya yang sempat teramat drop, tapi Tuhan memulihkan, dan kita percaya kita juga akan mengalami ketika kita terus dekat kepada Tuhan. Nanti terang juga akan nyanyikan pujian bersama-sama. Bersamamu Bapa, aku lewati semua dalam perkenanan.
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyikan sama-sama, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan selalu ada, tidak pernah meninggalkan, membiarkan orang sendirian. Kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Oh, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan berkati. Sekalian mohon izin, ini tempat mau ditutup. Kita tadi ada meeting
Ini restorannya mau tutup, jadi kita izin lift lebih dulu. Tuhan Yesus berkati. Amin. God bless Puji you. Tuhan, terima kasih Bapak Randi untuk pelayanannya lewat puji-pujian. Dan saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah disiapkan, puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Dan sesudah itu kita akan masuk di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun saudara-saudara berada, mari kita berdiri bersama-sama dan kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur. Kami dapat membawa hidup kami dapat membawa segala bahkan keluh kesah kami, segala permohonan doa kami, bahkan Engkau mengerti bahasa air mata kami. Dan firman-Mu berkata bahwa Engkau menampung doa-doa kami ke dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa anak-anak-Mu. Dan saat ini kami membawa berbagai pokok doa ya Tuhan. Bapa, kami berada di tempat kami berbeda-beda, bahkan di kota yang berbeda-beda juga. Tuhan, di antara kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan ada yang sakit, ada yang sedang ya Tuhan. Sakit bukan hanya dengan COVID ya Tuhan, tapi juga sakit penyakit yang lain yang mereka derita. Kami melihat dunia dan kami melihat sekitar kami, banyak orang yang memerlukan Engkau. Kadang-kadang kami juga tergerak untuk pergi, tetapi ada banyak hal yang menghalangi kami. Tapi kami berdoa, biar Tuhan tolong lewat doa-doa ini. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Bagi keluarga, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami ya Tuhan.
agar mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Tuhan boleh menyatakan diri kepada mereka, dan mereka boleh menyadari keperluan mereka akan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat yang dapat memberi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang secara khusus Tuhan yang sedang mengalami atau melakukan isolasi mandiri ya Tuhan, biar Tuhan akan menolong agar dalam kesendirian mereka juga dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi di dalam doa-doa mereka. Pada saat Tuhan menyentuh hati mereka dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, di usia sekarang kami berhadapan dengan hal-hal bahkan secara fisik ataupun hal-hal lain ya Tuhan, secara finansial, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berhadapan mungkin dengan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam persoalan apapun itu Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu ada bagi mereka. Kekuatan dari Tuhan ada bagi mereka, dan Tuhan berikan iman kepada mereka di saat-saat yang khusus seperti itu ya Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sama, Allah kami yang kami percaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang setia dan mau menolong umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga Tuhan tetap bersyukur ya Tuhan kepada Engkau, bahkan dengan mereka yang sedang mengalami hari-hari baik dalam hidup mereka. Kehidupan mereka yang mengalami promosi-promosi ya Tuhan. Promosi dalam karir mereka, promosi dalam pendidikan mereka, segala macam promosi yang mereka lewati ya Tuhan. Tapi kalaupun ada di antara mereka mengalami promosi Tuhan, yang dilihat dan dirasakan secara manusiawi itu berat adanya, kami berdoa biar Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka juga dapat bersuka cita karena percaya bahwa promosi dari Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami tetap bersuka cita. Mereka yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, biar Tuhan memberkati Bapa. Biarlah anugerah Tuhan boleh kami alami hari lepas hari. Biar Tuhan memberkati kami, anak-anak dan cucu-cucu kami. Seberapa banyak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar kami boleh menjadi teladan yang baik. Kami menjadi pendoa yang baik. Boleh melayani mereka, mengarahkan, mendidik. Dan teristimewa menjadi teladan hidup yang berbicara bagi mereka sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk keadaan COVID di Indonesia yang sudah semakin berangsur-angsur Tuhan. Boleh turun dan pemulihan Tuhan boleh terjadi di Indonesia. Kami tetap berdoa untuk provinsi-provinsi yang tetap tinggi ya Tuhan, seperti Jawa Barat, DKI, Jawa Timur. Kami berdoa biar Tuhan tolong Bapa, sehingga apa yang sedang melanda Indonesia sekarang ini dapat kami melihat oleh pertolongan Tuhan. Itu segera lewat ya Tuhan, sehingga kehidupan selanjutnya boleh berlanjut Tuhan di dalam berkat dan di dalam pertolongan Tuhan. Kami memberkati pemerintah Indonesia, buat presiden kami dan semua jajaran. Tuhan, tim kerjanya ya Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, biar Tuhan memberkati juga elemen masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ABRI ya Tuhan, TNI, Bapak, biar Tuhan memberkati kepolisian, Bapak. Tuhan akan menolong ya Tuhan. Bapa di surga, biar Indonesia menjadi semakin baik. Berkati kemasyarakatan, berkati perekonomian, berkati keamanan ya Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan terus diangkat oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Indonesia akan menjadi Tuhan, bahkan Tuhan, Engkau akan memberkati Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi teladan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan, lewat apa yang dicapai oleh bangsa kami. Dan kami percaya semua tidak lain dan tidak bukan adalah campur tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat segala hal yang sedang menjadi isu di Indonesia, secara khusus Tuhan isu keagamaan, biarlah Tuhan tolong, biar di tengah apapun yang kami lihat sulit untuk kami bisa terima, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk banyak orang yang
kelihatannya mustahil, tetapi Tuhan bawa mereka kepada pertobatan dan sungguh-sungguh penyerahan hidup kepada Engkau. Dan kami terus berdoa Bapa, agar terang kemuliaan Allah, kemuliaan surga boleh menerangi bangsa kami, yang kami di dalam nama Tuhan Yesus menolak segala bentuk kejahatan, termasuk orang-orang yang suka berbuat onar. Biar Tuhan ampuni dan Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan dan menjadi bahkan pemberita-pemberita Injil yang militan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan buat kelompok ini ya Tuhan, Semansa 83 Manado berdoa ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau. Karena Tuhan membentuk kami percaya dengan satu tujuan yang jelas. Berkati ketua kami, berkati semua pengurus ya Tuhan, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Dan kami berdoa biar Tuhan tambah-tambahkan teman-teman kami yang sehati dan bahkan yang punya hati ya Tuhan, untuk pelayanan ini dapat terus dimajukan dan diberkati dan menjadi berkat, bukan cuma di keluarga ini ya Tuhan, Semansa 83 Manado ini Tuhan, tetapi juga menjadi berkat sebanyak mungkin yang Tuhan sudah rencanakan agar kami dapat menjadi berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Bagian selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Dan seperti 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 mengatakan, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Bila saudara ingin beri persembahan saudara lewat transfer bank yang sudah ada di bawah, yaitu Bank BCA, nomor rekening seperti yang sudah tertulis, saudara bisa foto dengan HP saudara, atau screenshot kalau saudara punya HP, saudara pakai untuk Zoom ini, dan rekening ini atas nama Ibu Francine Tendean yang merupakan bendahara dari Semansa 83 berdoa. Puji Tuhan, dan kita akan melanjutkan dengan kita akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kita akan menyanyikan lagu ini seperti yang sudah disiapkan. Dan ini sangat cocok untuk kita semua, yaitu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang dapat kami lakukan di hadapan Engkau. Kami dapat memberikan persembahan ya Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi satu tanda ya Tuhan, persembahan kami, apa yang kami berikan ini, sebagai tanda kami memberi juga diri kami, hidup kami, bahkan waktu kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami mau di masa-masa sekarang kami ada ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat terus ya Tuhan melakukan kebaikan. Kami terus diberi hati yang murah ya Tuhan, untuk dapat memberi Tuhan bagi Engkau. Yang kata firman-Mu, saat kami memberi kepada Engkau, itu semestinya Tuhan sudah mengirimkan ada banyak orang di sekitar kami yang seperti Engkau ya Tuhan, saat kami memberi kepada orang sakit, memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang yang membutuhkan, bahkan bukan apa yang ada di tangan kami, tapi kami memberi waktu kami, memberi perhatian kami, memberi doa kami. Tuhan juga akan membalas berkat kepada kami, sehingga kami menerima bagaikan sungai dari Allah mengalir dalam kami, dan kemudian kami boleh salurkan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat wadah ini yang dapat menampung ya Tuhan apapun persembahan kami, dan dari wadah ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kami dan orang-orang yang kami kenal, tetapi bagi dunia di luar kami ya Tuhan, sehingga Kristus semakin dikenal. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan pada kami, dan terima kasih buat semua yang ada ya Bapa, dan kami sangat bersyukur buat ibadah ini yang Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, dan kami ingin mengakhirinya dengan berdoa sesuai dengan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami semua. Dan mari kita semua bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap kita akan terus berdoa kapanpun dan dimanapun kita. Karena Tuhan tidak terbatas dalam satu ruangan di mana kita berdoa, tapi Dia ada. Dimanapun kita berada, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh
Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Ia hanya sejauh doa. Ia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Mari sejenak kita saat teduh berdiam diri. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih pelayanan Ibu Pastor Janet Pembokan. Betul-betul ibadah malam hari ini menguatkan orang semua. Orang semua merasa dikuatkan melalui firman yang luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Pak Randi Lapian Rambi. Pak Randi sudah live sepertinya, yang senantiasa bersama-sama dengan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terima kasih kepada kita semua yang sama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Shirley Rose, Ibu Ketua, yang sudah memfasilitasi kita semua dengan Zoom-nya, kemudian Ibu Vero dengan live YouTube ya atau Facebook, saya belum lihat. Terima kasih Ibu Marlene, Ibu Betty, Ibu Helen, siapa lagi? Nggak kelihatan semua. Terima kasih kepada ada Pak Volma juga, Ibu Tina Warong, Desi Sulu, Betty Tule, Helen Roho. Ya, terima kasih semua Bapak-bapak Ibu semua yang sudah bergabung dengan ibadah semansa 83 Manado berdoa. Mungkin pengumuman dari kami bahwa minggu depan akan dipimpin oleh Bapak, hari Selasa minggu depan akan dipimpin oleh Pak Pendeta Yesi Kolonio MTH. Demikian.